Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dan yang senantiasa mengasihi. Shalom. Saya atas nama pelayan kelompok mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian. Khusus kepada Bapak Pendeta Sini Nawanto yang saat ini akan kita bersama-sama bersama. Segala hormat, puji, dan syukur kita berikan kepada Tuhan, yang mana atas berkat kasih penyertaan Bapak kita bersama-sama diundang dan bisa hadir pada saat ini di dalam ibadat Patuen Keluarga di rumah keluarga Bapak Daniel. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Daniel serta keluarga besar di sini yang mana telah menyediakan tempat bagi kami untuk bersama Bapak. Dan juga saya mengucapkan terima kasih juga atas kehadiran saudara kami, Mas Hani, Bu Hani. Ini dari saudara kita di Talun, Talun, Malang, ya, yang mana kami termasuk pemencaran dari Talun. Itu sangat sukacita kami. Kiranya kehadiran Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya akan menjadikan berkat bagi keluarga dan tercurahkan kita semua. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini di dalam kita ibadah Rebu ini juga mengenang akan kasih Tuhan yang tanpa batas, yang manakala kita sebentar lagi akan merayakan Paskah, di mana kita semua bisa mempersiapkan setiap pribadi kita untuk layak hadir dalam undangan Tuhan nanti. Mulai saat ini, marilah kita bersama-sama mempersiapkan pribadi Paskah. Sebelum kita bersama-sama untuk masuk di dalam ibadat pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat nomor 381 ayat 1 dan 2 yang Maha Kasih. Maha Kasih yang itu Allah, Allah pengasih untukmu. Aku amatlah kasihnya, oleh kasihnya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama di dalam masa pandemi ini tentu kita rindu akan bersama-sama berkumpul. Namun saat ini juga kita akan melepaskan kerinduan. Maka dari itu kerinduan kita pada saat ini, kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Daniel. Waktu dan tempat kami bersama. Lalu, Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat bertemu, berjumpa lagi. Salam kangen, bisa ketemu seperti ini 1 tahun tidak bertemu. Hari ini kita bertemu di dalam ibadah Patuen di kelompok ini. Terima kasih kehadirannya. Biarlah hari ini kebaktian Patuen pada hari ini membawa berkat
bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pendeta di dalam melayani Patuen hari ini. Demikian, terima kasih. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta untuk melayani kegiatan malam ini. Terima kasih Pak Daniel di Suryatno yang telah menjadi tempat bagi kita bersama untuk bisa bertemu di dalam ibadah Patuen saat ini. Dan ibadah Patuen kita nanti memakai kidung jemaat, kita memakai bahasa Indonesia. Dan kita semua bersyukur bisa menghayati panggilan Tuhan, tetap saling menguatkan satu dengan yang lain di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita memohon Tuhan tetap berkarya di dalam kehidupan kita. Dan kita meyakini memang karena situasi yang belum memungkinkan kita untuk bisa berkerumun. Namun yakinlah Tuhan tidak bisa dibatasi oleh segala sesuatu. Dan melalui media inilah yang membuat kita tetap dibangun oleh sabda Tuhan. Untuk itu, bagi penjenengan yang di rumah, persiapkan hati kita masing-masing. Kita semua yang berada di tempat ini, di keluarga Bapak Daniel, kita juga persiapkan hati kita akan memasuki ibadah Patuen. Mari kita persiapkan dengan kita mengambil saat hening. Kebaktian Patuen bersama-sama keluarga Bapak Daniel, juga di tengah keluarga kami masing-masing, kami sandarkan di dalam penuh percaya, dalam kuasa Tuhan Allah, yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya, dan kasih setia Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Salam yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, kasih kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita hari ini menyanyi memakai kidung jemaat nomor 23. Mari kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Kidung jemaat 23, bait yang pertama dan yang kedua. Ya Allah Bapa di surga maha tinggi, puji sembah dan syukur bagimu, maha besar mulia namamu, dan kuasa kekal selamanya. Bait yang kedua, aku berlutut. Aku berlutut dan doaku panjatkan. Ku bertelut memohon rahmat-Mu, ampunilah segala dosaku, dan limpahkanlah berkat anugerah. Mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan, hari ini kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Tengah-tengah keluarga yang telah Tuhan bangun dan satukan, sekalipun masih dalam situasi pandemi COVID-19, masih mengancam kebersamaan bagi kami.
Namun Tuhan perkenankan kami bisa bertemu melalui media yang Tuhan berikan bagi kami sebagai jalan bagi kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Pada saat ini kami dapat berkunjung melakukan ibadah di tengah-tengah keluarga Bapak Daniel. Itu semua karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan dan panggilan Tuhan buat kami semua, sehingga kami mensyukuri akan karya Tuhan ini yang menjadikan kami semakin merasakan bahwa Tuhan masih terlibat. Tuhan memelihara kami. Tuhan juga memberikan kekuatan bagi kami agar kami dapat melanjutkan karya Tuhan. Terlebih di saat ini, di masa-masa prapaskah yang pertama, memasuki prapaskah yang kedua, ajarkan kepada kami untuk mensyukuri akan karya Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Istilah kami dengan kehendak Tuhan, sehingga melalui sapaan-Mu yang hari ini kami akan baca dan renungkan, benar-benar menjadi sarana bagi kami untuk tetap menyadari akan keberadaan kami yang Tuhan selamatkan, agar hidup kami tidak terikat oleh persoalan-persoalan yang membelenggu diri kami, namun Tuhan bisa melepaskan kami dari ikatan-ikatan itu, sehingga kami menjadi orang yang Tuhan merdekakan, Tuhan lepaskan, dan Tuhan bebaskan. Kami penuh dengan ucapan syukur. Kami pasrahkan sepenuhnya di dalam kami membaca dan merenungkan sabda-Mu, hanya di dalam terang-Mu. Tuhan juga kuasai saudara-saudara kami yang berada di rumahnya masing-masing. Tuhan berkati, sehingga melalui campur tangan Tuhan, saudara-saudara kami yang berada di rumahnya masing-masing, yang mengikuti ibadah ini, juga merasakan aman dan hidup. Dan kami pasrahkan diri hanya dalam penyertaan-Mu dengan penuh berkat. Di dalam kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita membaca bagian dari sabda Tuhan dari kitab Amsal pasal 30 ayat 1 sampai 9. Amsal pasal 30 ayat 1 sampai 9 yang akan dibacakan oleh salah seorang anak kita yang kita kasihi. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah nama dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak, sebab aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku telah menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya, dan kita semua sudah mengucap syukur atas
sabda Tuhan ini menjadi pegangan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita ke depan. Amin. Mari kita menyanyi lebih dahulu dari Kidung Jemaat nomor 26, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kidung Jemaat 26, bait yang pertama dan kedua. Mampirlah dengar doa Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Tuhan dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ya, selamat bertemu kembali Bapak Ibu, Salam. Ya, sukacita hari ini kita bisa merenungkan sabda Tuhan. Dan sabda Tuhan hari ini adalah hal yang mungkin jarang kita renungkan, karena memang bukan sebuah narasi. Karena narasi itu kan kita senang, narasi itu sebuah cerita. Wong nek diceritani itu senang. Akan tetapi, kalau ini sebuah perenungan, adalah hal yang mungkin jarang kita lakukan. Apalagi sebuah peringatan, pernyataan yang mengajak kepada kita untuk menghayati. Dan menurut saya baik kalau saat ini, di masa-masa Prapaskah ini, kita tidak sekedar diceritani, tetapi kita diajak untuk merenung. Saat ini, kita di masa Prapaskah yang pertama, akan memasuki Prapaskah yang kedua. Tempat bagi kita untuk bertanya, melihat tentang keberadaan kita, tentang apa yang kita alami. Nah, saya akan memulai dari sebuah pertanyaan kepada kita semua. Pertanyaannya demikian, apa sih dalam hidup kita yang tidak akan mengalami perubahan? Pasti kita setuju bahwa di antara kita itu semakin hari akan semakin tua. Setuju ya? Kita semua akan menjadi, karena memang usia kita akan selalu bertambah. Pak Daniel, beberapa saat ini sudah bertambah usia. Beberapa saat ketika ini ditayangkan mungkin beliau bertambah usia 1 minggu, 10 hari yang lalu, bertambah usia. Dan kita semua juga bertambah usia. Dulu Kristi itu masih belum COVID itu ketemu Kristi. Sekarang sudah. Dan kita semua sudah pangkling lah 11 bulan, 1 tahun kita tidak bertemu. Semua sudah
Setuju. Kita itu tambah. Yang kedua, kita itu mesti akan mengalami sakit. Betul ya? Tidak ada orang yang tidak begitu. Akan mengalami itu. Karena memang diri kita terbuat dari debu tanah. Kalau kita terbuat dari stainless begitu kira-kira ya gak tayangan begitu ya. Kita tidak akan rusak dilapi langsung bersih, tetapi ya kita akan tidak bisa seluas sekarang ini. Bahwa setiap diri kita juga akan pernah sakit. Yang mesti setiap orang itu pasti akan mati. Apa ada penjenengan yang kepingin hidup 1000 tahun? Iya, 2 generasi kita hidup, teman-teman kita yang tidak ada, saya bayangkan. Saudara hidup di 2 generasi ke depan, teman-teman saudara sudah mati semua, sampai mesti gak iso guyon. Ya, sama dengan saya, dengan anak-anak itu juga sulit, bahasanya itu sudah beda dengan bahasa kita orang tua. Mereka bahasanya sudah saya tidak bisa mengikuti karena memang punya bahasa-bahasa sendiri. Apalagi 2 generasi, beda banget. Ya, pasti kita semua akan mengalami sebuah. Ada semua dalam hidup ini yang selalu bisa berubah. Namun bagaimana pada kesempatan ini, di masa-masa yang Tuhan berikan bagi kita, di masa-masa saya dan saudara menghayati kehidupan ini, apa yang bisa kita lakukan hidup ini? Kalau percaya kepada Tuhan, saya yakin tidak ada di Indonesia, bahkan di dalam diri kita, yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa penjenengan ada yang tidak percaya kepada Tuhan? Walat pasti ya. Pasti kita semua percaya kepada Tuhan. Apakah tidak ada yang menyadari siapakah yang menggenggam angin? Enak enggak yang menggenggam? Tuhan yang memegang angin ini. Yang menata kehidupan, pasti kita semua yakin bahwa itu semua adalah pemberian. Dan itu juga yang diyakini, dan itu juga yang dirasakan oleh Agur bin Yaqin. Di dalam bacaan kita Amsal pasal 30 ayat 1 sampai 9. Siapa itu Agur bin Yaqin? Tidak pernah dikenal ya. Ada anak yang di sini namanya Agur nih, Pak Daniel. Ada. Oh, enak ya kita tuh jenenge Agur. Selama saya tidak tahu penjenengan sekolah minggu, bagian anak pernah diceritani Agur bin Yaqin? Tidak pernah ya. Yang Pak Sam ini putranya penjenengan. Saya yakin juga tidak ada yang mengenal tentang Agur bin Yaqin. Siapa itu? Dan memang para penafsir dalam Alkitab, dalam beberapa tafsiran itu memang itu bisa mengatakan sulit dalam penokohan seseorang. Agur itu dari kata agwia yang artinya mengumpulkan. Bin itu artinya ya biasa turunan. Yake itu adalah gambaran dari orang saleh. Jadi penggambaran, karena ada beberapa yang menafsirkan begitu, bahwa itu adalah seorang anak yang mengumpulkan hal-hal atau kebijaksanaan atau kata-kata hikmat dari orang saleh. Tidak lain adalah orang saleh itu adalah bisa jadi orang tua, bapaknya biasanya kalau pada masa itu. Jadi ini adalah sebuah perkataan Agur, anak yang mengumpulkan dari perkataan atau hikmat yang diterima oleh orang tua. Jadi anak itu selalu merekam apa yang pernah dilakukan oleh orang tua. Itu ya,
selalu merekam ya. Bapakmu ngopo itu selalu direkam. Sama dengan bapak-bapak penjenengan, anak-anak penjenengan itu selalu merekam apa yang menjadi gaya orang tuanya. Jadi kalau penjenengan bisa melihat introspeksi pada diri saudara, lihat saja anak saudara. Pasti itu akan jibles. Anakmu kayak gini, ini mesti nek gak aku ya sampean Pak, biasanya begitu ibu-ibu itu. Bapak pun ketika melihat anaknya begini-begini, iki koyo aku pokoknya sampean Bu, kayak begitu. Jadi itu adalah sebuah cerminan dari apa yang dilakukan oleh orang. Dan kebetulan ya guru ini adalah melihat teladan orang tua. Bagaimana orang tua bersikap dan itu dia rekam dalam hidupnya dan itu dia kumpulkan dan sampai pada sebuah keyakinan bahwa hidup ini itu adalah dalam kuasa Tuhan. Itu hasil dari rekaman anak, mengumpulkan anak, mengkristalisasi dari tindakan orang tua yang dia yakin. Makanya Prapaskah ini, kalau kita mau melihat diri kita, coba penjenengan melihat anak-anak. Salah satunya, nek anak penjenengan itu juga, saya tidak tahu, anak penjenengan kaya apa? Taatkah? Disiplinkah? Belerkah? Kita ada yang dianai. Anak penjenengan pripun termasuk kategori anak beler dan seterusnya. Ini adalah sebuah cerminan dari diri. Perenungan di masa-masa ini untuk melihat diri. Nah, dari apa yang ada inilah sampai pada sebuah keyakinan, Yagur menulis sebuah kesaksian, sebuah tulisan bahwa masalah percaya, masalah apa yang ada itu dalam kuasa Tuhan. Dan masih ada satu hal yang menjadi titik berat. Ketika kita melihat bahwa kalau semua itu pada Tuhan, apa yang terjadi pada hidup ini, kita bisa dua ayat dalam bacaan kita, ayat yang ke-7 dan ke-8. Dan itu sebuah perkataan yang menurut saya ada kesimpulan atau hal yang dirumuskan bagi Yakub. Dua hal. Aku mohon kepadamu, jangan itu kutolak sebelum aku mati. Dua hal itu, ayat yang ke-8. Yang pertama, jauhkan dariku kecurangan dan kebohongan. Yang kedua, jangan berikan padaku kemiskinan atau kekayaan. Dan yang ketiga, yang bagian yang ketiga, biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagian. Yang pertama kalau kita melihat adalah jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Dunia ini akan menjadi rusak kalau orang setiap diri kita akan melakukan kecurangan. Hubungan akan menjadi tidak baik siapa saja kalau sudah muncul kebohongan terjadi dalam hidup ini. Sehingga kalau kita ingin damai, belajarlah untuk jujur. Dengan diri kita sendiri saja tidak jujur, apalagi dengan orang lain. Dengan rumah tangga kita sendiri tidak jujur, apalagi dengan orang. Makanya jauhkan itu semua daripada. Sekalipun kejujuran kadang-kadang ya berat ya. Kejujuran kadang-kadang bukan hal yang mudah. Menerima kenyataan harus mengalami resiko adalah peristiwa yang tidak mudah. Namun paling tidak kita diajarkan untuk yakin bahwa saya dan saudara untuk bisa melakukan kejujuran. Melakukan sesuatu yang benar-benar membuat hidup kita tidak melakukan
karena itu akan merusak kedamaian seseorang. Yang kedua, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Mengapa itu terjadi dan mengapa itu dihayati oleh aku? Karena pada prinsipnya manusia itu zaman dulu sampai sekarang itu selalu memiliki prinsip kurang. Betul ya? Kurang ngopo sih sampean itu. Apakah panjenengan menyadari kalau kita itu cukup dalam hidup kita? Selalu kita mengatakan, maka panjenengan di sepeda motor siji sik omong kurang. Nah, motor telu loh sik. Jangan-jangan panjenengan nanti punya pesawat sik omong kurang. Sama dengan panjenengan menyadari dengan keluarga, punya pasangan saudara itu sudah baik, sudah setia, sudah tahu dengan apa yang ada dalam diri kita, tapi tidak sedikit orang yang melihat sisi kelemahan dari pasangan kita. Sehingga tidak sedikit masa pandemi ini, keluarga-keluarga Kristen itu juga dihantam kerukunan, dihantam sesuatu yang menghancurkan keluarga-keluarga Kristen ini juga. Makanya kadang-kadang saya merenungkan sebenarnya dari sebuah keluarga kalau terjadi kekurangan pada pasangan kita, itu sebenarnya kalau kita sadari itu sebenarnya kontrol untuk diri kita. Kok bojoku cerewet? Itu kadang-kadang kita cerewet nggak suka. Tetapi kadang-kadang itu justru karena kecerewetan pasangan kita itu kontrol bagi diri dan seterusnya. Kalau kita menyadari kelemahan dari pasangan kita, sebenarnya kontrol pada diri. Nah, makanya kita diajak bukan lagi kita mempersoalkan itu. Kita bukan lagi orang yang memiliki prinsip kurang. Tetapi jangan kau berikan aku kekayaan atau kemiskinan. Makanya di dalam bacaan diteruskan, dalam bacaan yang ayat yang ke-8, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi cukup. Tahu betul kebutuhan hidup. Tahulah kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah dengan begitu kita tidak perlu menjadi orang yang kaya? Kan. Tetapi ketika kita kaya, biarlah kekayaan itu bisa kita nikmati, kita syukuri. Ya. Bisa itu menjadi bagian yang menjadi sukacita bagi diri kita. Apakah dengan begitu, apakah saya tidak boleh punya jabatan yang lebih, tanggung jawab yang lebih? Boleh. Tetapi apa artinya saudara punya jabatan, punya kekayaan yang banyak, tetapi ketentraman dalam rumah tanggamu, ketenangan dalam rumah tanggamu menjadi, biarlah itu menjadi bagian dari makananku. Yang kita syukuri. Sama seperti doa Tuhan Yesus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang ajaran untuk mensyukuri. Setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita adalah hal yang sangat penting. Sehingga setiap kali saudara menerima berkat, syukuri itu. Setiap saudara menerima apa yang ada, bahkan sesuatu yang dianggap kekurangan, kemiskinan. Sebenarnya syukuri itu. Karena dengan mensyukuri itu, dengan menikmati itu, akan terasa hidup. Sama seperti yang Tuhan Yesus alami. Harus menderita Bapak Ibu. Ketika di dunia ini, dia harus mengalami sengsara. Tuhan Yesus tidak sekedar dia di dalam kemuliaan, ketenangan, disembah-sembah, tidak. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia dengan sebuah penderitaan, dengan kemiskinan,
dengan sesuatu yang tidak menyukai kita. Tetapi bukan persoalan penderitaan yang dia alami. Tetapi dia ingin bahwa manusia juga menikmati kesukacitaan seperti yang dialami oleh Tuhan. Sehingga kalau teori ini bisa diterapkan, jangan pernah kita sukacita di atas penderitaan orang. Nek wong liya seneng, nek awake dhewe seneng, ya nek iso wong liya ya juga merasakan suka. Dan perkataan-perkataan inilah yang mengajak kepada saya dan saudara untuk kita hayati di masa-masa prapaskah ini. Dan saya meyakini kalau itu menjadi bagian yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, masa-masa prapaskah ini dapat menjadi tempat bagi kita untuk membangun kehidupan kita. Terlebih di masa pandemi COVID-19 menanti kita mendapatkan vaksin saat bersama-sama akan menyesuaikan di tengah-tengah keadaan, dan yang lebih kita lebih banyak di rumah kita masing-masing. Pasti itu menjadi tempat bagi kita untuk semakin merasakan ini baik, gak kroso, gak iso lungo sampai 11 bulan, gak rekreasi 11 bulan. Gak nyang kafe setiap malam minggu ternyata wes sudah 11 bulan. Tiba aku yo cek urip. Ya, aku cek merasakan sukacita. Gak rono-rono tiba aku masih tenang. Dan memang tempat bagi kita untuk merenungkan bahwa yang terpenting dalam hidup kita bagaimana kita masing-masing mensyukuri akan berkat Tuhan di dalam kehidupan. Dan semoga ini menjadi tempat bagi kita untuk merenungkan kehidupan kita, juga menjadi kado ulang tahun buat Pak Daniel di usia yang semakin tambah ini, semakin kita mensyukuri, semakin mengasihi anak-anak, dan anak-anak juga semakin merasakan anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Kiranya kita semua dapat menghayati perkataan Agur bin Yake dan menjadi tempat bagi kita untuk semakin kita merenungkan keberadaan kita hingga masa-masa kita prapaskah ini kita benar-benar semakin memperbaiki kehidupan kita. Dan jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, prayogi kalau saudara-saudara kita semua pengampunan dari Tuhan, dan ketika kita masih diberi kehidupan, berarti kita diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupan yang Tuhan berikan bagi saya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat ini sejenak. Saat hening selesai. Kita bersama-sama menyambut sabda Tuhan ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 29, bait yang pertama dan kedua, bersama-sama kita mengumpulkan persembahan di depan mata. Dosaku mari kita ambil menyanyikan bait yang kedua, ayat yang ke dari Kidung 42. Imuka
Tuhan kami bersyukur. Tuhan ingatkan kami di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Sekalipun masing-masing dari kami pasti memiliki iman percaya kepada Tuhan. Namun ajarkan dalam perbuatan kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami tidak menjadi pembohong, kami tidak curang. Kami menikmati dan mensyukuri akan karya Tuhan. Sehingga dalam hidup ini akan sukacita. Sekalipun Tuhan memberikan banyak berkat bagi kami, kami juga tetap masih bersukacita, mensyukuri pemberian Tuhan. Sekalipun kami juga di tengah-tengah kekurangan kami juga menghayati bahwa di balik semuanya itu karya Tuhan tetap terjadi bagi kami. Sehingga kami juga masih mensyukuri akan karya Tuhan. Bahkan kami dapat belajar dari segala yang Tuhan berikan agar kami senantiasa hidup mensyukuri anugerah Tuhan. Nyatakan itu di tengah-tengah keluarga Bapak Daniel, sehingga keluarga ini penuh dengan kesukacitaan, kedamaian dan ketentraman, terlebih di beberapa saat bertambah usia. Biarlah campur tangan Tuhan terjadi bagi orang yang kami kasihi ini. Semakin bijaksana, semakin merasakan bahwa Tuhan selalu berkarya terus dalam kehidupan orang yang kami kasihi, sehingga hari-hari yang dilewati nantiasa mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan kami juga serahkan Ibu Daniel ke dalam tangan-Mu. Berkati kesabaran, hati yang penuh dengan ketulusan, menjadi ibu bagi anak-anak, sehingga benar-benar merasakan bahwa campur tangan Tuhan yang menunjuk pada ibu yang kami kasih ini untuk dapat menjadi jalan berkat bagi banyak orang. Karena pendampingannya lah keluarga Bapak Daniel akan memperoleh kedamaian dan kesukacita. Ikatan Kristi, Tuhan berkati masa-masa perkembangan studinya. Tuhan jadikan kedua anak yang kami kasih ini menjadi anak yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Semangat belajarnya Tuhan tumbuh kembangkan, semangat mengembangkan talenta yang dimiliki biarlah menjadi bagian yang terus-menerus terjadi bagi kedua anak yang kami kasih, dan pada saatnya mereka tetap menjadi saksi Kristus dan dapat menjadi jalan berkat bagi banyak orang. Kami sandarkan ke dalam tangan-Mu, berkati masing-masing dari kami, baik yang berada di tempat ini, di keluarga masing-masing, biarlah anugerah Tuhan terjadi bagi orang-orang yang kami kasih, baik anak-anak, para orang tua, aktivitas pekerjaan yang dilakukan, biarlah menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Jika ada dari saudara-saudara kami yang saat ini harus memperhatikan bagian tubuhnya secara intensif karena bagian tubuh yang sakit, Tuhan, kami memiliki Tuhan yang penuh dengan kuasa. Melalui kuasa Tuhan biarlah orang-orang yang kami kasih tetap Tuhan jamah hati dan pikiran bahkan pengharapannya, agar mereka tetap memiliki kepulihan berkat kuasa Tuhan. Dan melalui perawatan, pengobatan, para medis, orang-orang di sekitarnya dapat menjadi jalan Tuhan untuk pemulihan orang-orang yang kami kasih. Berkati, berikan roh kebijaksanaan dan kesabaran bagi mereka di sekitar yang saat ini lagi sakit. Biarlah campur tangan Tuhan memberikan damai dan sukacita bagi orang-orang yang kami kasihi ini. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami juga pasrahkan keluarga-keluarga Kristen dengan segala harapan-harapan yang ada bagi mereka yang berharap memiliki pekerjaan yang mapan, memiliki wirausaha yang mapan, bagi mereka yang saat ini menanti momongan, biarlah Tuhan berkati mereka. Sehingga melalui campur tangan Tuhan, mereka tetap bersukacita dan menjadikan semua harapan itu dapat terjadi berkat penyertaan dari Tuhan. Di tengah-tengah kebahagiaan ini kami kumpulkan persembahan
betul biarlah menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Sucikanlah persembahan ini, sehingga benar-benar melalui persembahan yang ada semakin memperluas sukacita terjadi di muka bumi ini, dan ajarkan kepada kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami melalui tutur kata, angan-angan, perbuatan, bahkan tingkah laku yang kami lakukan ini dapat menjadi persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi kami pasrahkan keluarga besar di tempat ini ke dalam kuasa Tuhan. Selesai ibadah ini, biarlah Tuhan juga memberkati setiap aktivitas kami jalani. Dan sepenuhnya doa ini kami sandarkan hanya di dalam terang kuasa-Mu dengan penuh percaya. Di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kemuliaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai lamanya. Ya, saudara, inilah ibadah kita yang kita akhiri. Berapa kali saya menyebut Chelsea itu keliru Presti ya? Sama Chelsea, berapa lihat? Chelsea, terima kasih. Tidak apa-apa. Mohon bisa nanti dimaafkan oleh semua pihak yang mendengar. Yang benar Chelsea, bukan Kristi. Ya, hari ini kita akan bisa bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Dan kita akan akhiri dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 410. Bait yang pertama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap kurasakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku terserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara, terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Anugerah, damai, dan sukacita yang asalnya dari Tuhan Allah Sang Sumber kehidupan, Tuhan Yesus Kristus sumber keselamatan dan Roh Kudus, sumber hikmat dan kesetiaan, membersamai keluarga Bapak Daniel, dan kasih Tuhan memberikan sukacita kepada segenap warga jemaat, dan kasih Tuhan menenteramkan saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikian Bapak Ibu ibadah hari ini. Saya mengucap syukur atas kesempatan ibadah bersama-sama di keluarga ini. Dan kami juga masih memberikan kesempatan bagi segenap warga jemaat yang di tahun 2021 ini ingin rumahnya ketempatan ibadah Patuen, dan untuk sementara streaming ini panjenengan bisa matur kepada anggota majelis jemaat, ketua kelompok boleh, atau langsung menghubungi ke sekretariat gereja agar nanti pada saatnya waktu jadwalnya akan tertata dan kita semua bisa melakukan bersama-sama di keluarga panjenengan. Dan selamat
tetap menghayati masa-masa Prapaskah ini. Biarlah kasih Tuhan bersamai kita semua. Akhirnya kami senantiasa berdoa agar anugerah Tuhan terjadi bagi saudara sekalian. Salam sukacita.